Shalom. 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 Puji nama Tuhan, lewat kasih dan pertolongan Tuhan, bahkan anugerah yang besar Tuhan yang masih limpahkan dan berikan kepada kita, supaya kita bisa ibadah dan semua itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita ibadah, kita layakkan kehidupan kita sucikan kehidupan kita, biar semua menyenangkan hati Tuhan. Saya undang sidang jemaat yang ada di rumah, mari kita panggil berdiri. Dan sebelumnya kita akan serahkan semua dalam tangan Tuhan dengan kita berdoa bersama-sama. Segala ucapan syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, segala Tuhan, bahkan Engkau yang mempunyai kuasa di atas semua yang ada di bumi, bahkan di bawah bumi dan di atas langit, semua dalam kuasa-Mu. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan, sucikan kehidupan kami, layakkan kehidupan kami untuk kami bisa menghampiri takhta-Mu yang suci, untuk kami bisa menyembah Engkau, beribadah kepada Engkau Tuhan, karena firman-Mu lah jawaban dalam kehidupan kami, dan kami percaya hanya firman-Mu lah yang menolong di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan semua ibadah ini dengan ucapan syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus. Amin. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Namamu kudus. Amin. Sebab namamu kudus. Sebab namamu kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk Maha Kudus dengan darah anak domba. amin. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Biar yang di rumah, mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia, karena Dia patut menerima semua kemuliaan, kebesaran. Haleluya, 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 haleluya.
Layakkan kehidupan kami untuk menyembah Engkau, karena Engkaulah kudus dan suci. Ku masuk bagi saudara-saudara yang di rumah, angkat tanganmu, sembah Dia, agungkan Dia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Haleluya, haleluya, Haleluya. Sidang jemaat yang di rumah, sembahlah Dia. Mungkin dengan perkataan kita tidak bisa menaikkan semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungkin penderitaan kita tidak tahu, istri, anak, dan suami, tapi hanya Tuhan yang tahu. Malam hari ini Tuhan mau menjamah setiap kehidupan kita. Mungkin air mata kita yang bisa mengalir, tidak bisa kita berkata-kata, tapi hanya kata satu. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Kau Yesus. Kami adalah debu yang tidak mempunyai kekuatan. Engkaulah Yesus yang mampu menolong kami. Haleluya, 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 amin. Dengan kesungguhan hati, Tuhan tahu setiap hati, setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan mampu menolong, Tuhan mampu memulihkan, dan Tuhan mampu berkarya untuk semuanya itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang ada di tempat, setiap pada malam hari ini Tuhan mampu melakukan suatu mujizat dalam kehidupan kita. Hanya satu kata, haleluya. Dan kami percaya kepada kuasa yang mampu menolong, yang mampu memulihkan dalam kondisi apapun. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Sembah Dia, agungkan Dia, muliakan Dia. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 sekali lagi dengan kesungguhan hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Tuhan, hanya kata haleluya yang kami bisa naikkan kepada Engkau. Engkau tahu setiap hati kami, dan Kau mampu menolong kami. Keajaiban akan terjadi pada sidang cepat Ebenezer, akan dipulihkan, akan dimenangkan. Haleluya, haleluya, sekali lagi haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya,
pun Tuhan, apa yang kami bisa andalkan kepada Engkau tidak ada Tuhan, selain kemurahan yang Kau masih berikan kepada kami. Ajar kami tetap berharap kalau Engkaulah Tuhan yang tetap sama dulu, sekarang, bahkan selamanya. Haleluya. Amin. Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami, Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau. Amin. Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Haleluya. Kita pujikan dengan segenap hati. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Haleluya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia. Haleluya. Amin. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan, malam hari ini ada suatu perubahan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya hadirat Allah akan menguasai menjamah kami, dan kami akan menjadi manusia-manusia yang baru, yang dengan urapan Roh Kudus memampukan kami untuk kami bisa melihat Engkau secara pribadi lewat kebenaran firman. Karena firman-Mu ya dan amin, dan firman-Mu menjamin kehidupan kami Tuhan, mampu mengubahkan kami dari hal yang terkecil. Engkau mampu mengangkat, memulihkan, sehingga kami bisa melihat Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Haleluya. Dengan kesungguhan
Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Amin. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Lamanya Kau tetap Allah, walau dunia. Amin. Semua bergoyang, tak tergoyahkan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi dengan segenap hati ku sembah Engkau Yesus. Amin. Sidang jemaat, muliakan Dia, agungkan Dia malam hari ini. Sebelum firman diberitakan, inilah keajaiban yang akan terjadi. Allah memulihkan, Allah memberkati kita. Amin. Amin. Haleluya. Tiada yang lain, Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Lamanya Kau tetap Allah, walau dunia. Semua bergoyang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah, sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Lamanya Kau tetap Allah, walau dunia. Semua bergoyang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu sore malam hari ini Tuhan. Kami sudah memuji mengagungkan Engkau Tuhan. Dan sekarang kami mendapat kesempatan untuk duduk mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang merupakan kebutuhan bagi kehidupan kami di saat akhir ini Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Kalaupun masih ada kekurangan kelemahan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, ampuni Tuhan, supaya kami boleh layak untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu dapat menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami ini Tuhan, menuntun kehidupan kami ini Tuhan, bahkan menegur dan menasihati Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan segala keberadaan kami ke dalam tangan-Mu sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalaupun ada kuasa-kuasa yang masih mau mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati menang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa akan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan membuka hati untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Silakan duduk, sidang jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada. Dan kita mendapat kemurahan kembali sore malam hari ini ya dalam ibadah doa dan penyembahan, karena nanti hari Kamis itu kita dalam ibadah memperingati kenaikan Yesus. Ya, untuk itu mari saat hari ini kita mau dalam suasana doa. Nah, kita masih berada dalam Injil Matius pasal yang ke-27, yaitu percikan darah yang kelima ayat 51 sampai ayat 56. Nah, di mana mujizat-mujizat pada saat kematian Yesus itu terjadi. Jadi malam ini kita masih mempelajari percikan darah yang kelima. Ya, mujizat-mujizat yang terjadi pada saat kematian Yesus ini sudah diterangkan ya. Antara lain adalah yang pertama yaitu ya mujizat yang pertama ya, tabut perjanjian kelihatan karena tabir bait suci terobek, terbelah dari atas sampai ke bawah waktu Yesus mati. Sehingga pintu tirai itu terobek, terlihat ruang Maha Suci terbuka dan kelihatan tabut perjanjian. Inilah kesempatan bagi kita untuk bisa diubahkan menjadi mempelai wanita. Kalau tabir itu masih tertutup, kita tidak mendapat kesempatan. Dan juga terbuka jalan yang baru, jalan yang hidup bagi kita semua. Ya, sampai hidup yang kekal ini. Ya, dan yang kedua, mujizat kedua yaitu di saat Yesus mati ada kegerakan gempa bumi itu. Jadi kematian Yesus menimbulkan kegerakan rohani, yaitu terjadi kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna dan terjadi kegerakan doa penyembahan. Dan yang ketiga yaitu mujizat yang ketiga, kematian Yesus membuat kubur-kubur itu terbuka. Artinya kematian Yesus melepaskan kita dari kuasa maut atau kebinasaan untuk selamanya. Nah, praktek lepas dari kuasa maut ya, praktek dari kuasa maut itu yang pertama adalah ya menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, artinya menjadi saksi Tuhan. Ada dua macam kesaksian ya. Di saat kita sudah lepas dari kuasa maut ya, itu ada kita menjadi kesaksian, ada dua macam kesaksian, bersaksi tentang Injil keselamatan, firman penginjilan, kita saksikan untuk membawa orang berdosa percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Ya. Dan yang kedua yaitu menyaksikan cahaya Injil kemurahan Kristus, firman pengajaran yang benar untuk membawa orang yang sudah selamat masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna dan juga menjadi terang, baik mulai dari rumah tangga, terang di depan semua orang lewat perbuatan yang benar, perbuatan yang baik, sampai satu waktu kita menjadi terang dunia. Ya, tidak ada cacat celah. Di dalam Wahyu 12 ayat 1. Ya, menjadi terang dunia, berdiri di atas bulan, bermahkotakan 12 bintang, bersalutkan matahari. Ya. Yang kedua ya, adalah masuk ke kota kudus, artinya hidup dalam kesucian dan kekudusan. Nah, mari ya kita akan membaca di dalam Mazmur 24 ya.
Mazmur 24 ayat 3 dan 4 ya. Ya, Mazmur 24 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi kalau kita hidup suci, yaitu hati, perbuatan dan perkataan suci, maka kita bisa naik ke gunung penyembahan, bisa menyembah kepada Tuhan. Ini praktek lepas dari kuasa maut. Sudah lepas dari kuasa maut. Ya, tadi bisa bersaksi. Ya. Kemudian yaitu hidup dalam kesucian, kekudusan. Ya. Sehingga saudara dikasih bisa menyembah kepada Tuhan. Ya, itu puncaknya. Ya. Apa hasilnya kalau banyak menyembah kepada Tuhan? Hasil kalau banyak menyembah kepada Tuhan yang pertama Wahyu 12 ayat yang kedua dan 13 dan 14 ya. Ini hasil kalau banyak menyembah Tuhan. Ya, Wahyu 12 ayat 2 dulu, ia sedang mengandung. Ya, tadi perempuan dia berdiri di atas bulan, bermahkotakan 12 persalukan matahari. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada teriakan. Jelas kalau ya orang mengandung ya, waktu hendak melahirkan ya pasti ada keluhan, ada teriakan kesakitan. Ya. Tapi ayat 13, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 3,5 masa atau 3,5 tahun. Jadi inilah keadaan gereja Tuhan di akhir zaman ini, seperti tadi perempuan yang hendak melahirkan, yaitu tidak bisa apa-apa, hanya mengeluh dan mengerang. Ditambah lagi berhadapan dengan naga merah yang mau menyerang. Tapi hasilnya pertama, ya, hasilnya kalau bisa banyak menyembah kepada Tuhan, ya, mengeluh mengerang. Hasil pertama, kita akan mengalami kuasa kemuliaan. Ya apa? 2 sayap burung nasar yang besar. Ya, 2 sayap burung nasar yang besar. Untuk apa? Untuk menyingkirkan kita ke padang belantara selama 3,5 tahun, jauh dari mata antikris atau ular naga merah padam itu. Dan di sana kita dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Kita dipelihara, dilindungi oleh Tuhan mulai sekarang sampai zaman antikris nanti, selama 3,5 tahun. Sehingga kita tidak bergantung sedikit pun kepada dunia ini. Tidak tergantung lagi. Tidak bergantung lagi. Tidak bergantung sedikit pun
kepada dunia di saat kita sudah disingkirkan pada gurun, dipelihara langsung oleh Tuhan. Gak ada campur tangan sedikit pun dari dunia ini. Ya. Di dalam Lukas 9 ayat 28 sampai 36, nanti saudara membaca Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36, yaitu waktu Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, itu di situ di atas gunung, ya. Tentang Yesus sedang di atas gunung untuk apa? Untuk berdoa. Ya. Jadi saudara nanti baca Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Itu tentang Yesus sedang di atas gunung untuk berdoa. Ya. Kita akan baca ya Lukas 9 37 sampai 43. Ya. Yesus sudah berdoa menyembah di atas gunung, dan sekarang dalam ayat 37 sampai 43 Lukas 9. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Ya, habis doa menyembah ya. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkan sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat." Jadi Yesus berada di atas gunung, berdoa menyembah, ya, tapi di bawah ya, murid-murid yang lain ya, diperhadapkan dengan masalah, tetapi mereka tidak dapat. Ya. Ayat 41, maka kata Yesus, kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Jadi waktu Yesus ya, dengan 3 muridnya itu ada di atas gunung berdoa menyembah, di bawah ada masalah yang tidak bisa diselesaikan ya. Tetapi setelah Yesus turun, dia menegur ya, roh jahat itu dengan keras, anak itu sembuh, dia kembalikan kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Jadi saat di bawah gunung terdapat anak sakit ayan yang tidak bisa disembuhkan oleh murid-murid Yesus. Tapi setelah Yesus turun dari gunung, turun dari doa dan menyembah, maka Yesus menyembuhkan anak yang sakit ayan tersebut. Ya. Jadi ini menunjukkan ya, bahwa tidak bergantung kepada dunia. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya. Dan kemudian hasil yang kedua itu ada kuasa kemuliaan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah nikah dan buah nikah. Ini kehancuran nikah di akhir zaman ini perlu
kuasa kemuliaan itu. Ya. Banyak nikah dan buah nikah yang bermasalah. Ini hati-hati di hari-hari akhir dengan berbagai macam hal membuat nikah dan buah nikah itu bermasalah dan menuju kepada kehancuran, dan hasilnya yang lain menyelesaikan segala masalah yang mustahil. Jadi hasil kedua adalah ada kuasa kemuliaan menyelesaikan masalah nikah dan buah nikah tadi yang sakit ayan, dan menyelesaikan segala masalah yang mustahil. Ya. Ayan ini penyakit yang sudah sembuh kambuh, sudah sembuh dan tidak selesai. Ya. Terus ya, sudah sembuh kambuh lagi, sudah sembuh kambuh lagi. Ya, begitu kita banyak menyembah, maka sayap burung nasar tumbuh sehingga perlindungan dan pemeliharaan Tuhan semakin kita rasakan, dan Tuhan menyelesaikan masalah global, yaitu masalah nikah dan buah nikah. Ya, di mana-mana global atau internasional gitu ya. Nah, itu hasil yang kedua tadi. Sekarang hasil yang ketiga, ya. Kembali Lukas 9 ayat 28 sampai 30. 28 sampai 30. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Perhatikan, mereka bisa dibawa naik ke atas gunung sesudah segala pengajaran itu. Jadi lewat pengajaran itu akan membawa kehidupan ini untuk bisa naik ke atas gunung untuk berdoa dan menyembah. Dan ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. 30. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Jadi hasil ketiga, kuasa kemuliaan untuk mengubahkan hidup kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ini merupakan mujizat yang terbesar, yaitu mujizat keubahan hidup. Keubahan hidup itu dimulai tadi dari wajah yang berubah. Di saat berdoa, ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Wajah ini menunjuk hati. Ya. Kalau takut, wajahnya pucat. Kalau marah, wajahnya merah. Ya. Jadi hati ini yang harus diubahkan. Ya. Kita lihat tadi di situ ada Musa dan Elia. Ya. Ada Musa dan Elia. Ya. Kita lihat. Ya. Dalam Bilangan 20. Ayat 8, 11 sampai 12. Nah, ini Musa. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya.
Demikianlah engkau mengeluarkan air itu dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ini perintahnya, yaitu katakan ya, di depan mata mereka kepada batu, kepada bukit batu itu. Hanya berkata, keluar air. Ya. Di sini kita melihat. Ya. Tapi ayat 11, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ya. Jadi waktu pertama kali Tuhan perintahkan kepada Musa, pukul dengan tongkatmu. Tapi yang kedua kali hanya katakan saja, ya, katakan saja ya, kepada gunung akan keluar air. Ayat 12, ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kalau kita melihat di sini, saudara dikasih Tuhan, Musa itu orang hebat, memiliki hati yang lembut, tapi sewaktu-waktu hatinya keras dan tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Sebetulnya bukan tidak percaya, tetapi Musa itu masih mengingat perintah yang pertama. Padahal perintah yang kedua ini hanya katakan saja. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Oh, yang dulu begini, firman Tuhan berkembang, tapi keras hati, tidak mau mengikuti. Ya. Tadi yang pertama pukul, yang kedua katakan saja. Tapi Musa ini, ya, karena sudah pengalaman pukul keluar air, dia pukul. Ini di sini memperlihatkan juga kurang saksama dalam mendengarkan firman Tuhan, atau tidak mau untuk mengalami perkembangan firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup. Oh, yang dulu seperti ini, tapi terus dalam perjalanan firman Tuhan itu bukan berbeda, tapi firman Tuhan hidup. Ini seringkali kita, oh dulu begini, masa sekarang gak percaya. Nah ini, saudara dikasih Tuhan, sekalipun Musa hebat, ya, satu hatinya lembut, tapi sewaktu-waktu hatinya keras dan tidak percaya kepada Tuhan. Waktu Tuhan perintahkan kepada Musa untuk berseru kepada gunung batu, tapi karena ulah jemaat, maka Musa memukul gunung batu dengan tongkat, sehingga akibatnya Musa tidak masuk Kanaan. Jadi hati yang keras, hati yang tidak taat, hati yang tidak percaya harus diubahkan di mana? Di gunung penyembahan sampai menjadi percaya, sampai taat kepada Tuhan. Dan akhirnya Musa berubah seperti Yesus di gunung penyembahan. Sekalipun dia tidak masuk Kanaan, tapi kita lihat dia berada di atas gunung bersama dengan Yesus di gunung penyembahan. Tadi selain Musa ada Elia. Elia itu juga orang yang hebat. Elia menyembelih Nabi Baal. Ada 450 orang disembelih oleh Elia. Tapi menghadapi Isabel, menghadapi ajaran-ajaran palsu, maka Elia putus asa, bimbang, dan kecewa, tidak percaya kepada Tuhan. Elia minta mati kepada Tuhan. Ya, ini Elia minta mati kepada Tuhan, mengambil jalan keluar sendiri. Ini berarti tidak percaya kepada Tuhan.
Jadi hati yang tidak percaya harus diubahkan supaya percaya, supaya taat kepada Tuhan. Ya. Sekarang di dalam Markus 9, ya, 23, 24, ini cerita yang sama di bawah gunung. Ya, tadi ada masalah di bawah gunung. Ya, ayat 23, jawab Yesus, ya, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini saudara dikasih Tuhan. Ada keubahan. Di dalam Injil Markus ini, ya, di sini, ya, ayah dari anak ini, anak tadi yang sakit ayan, tidak percaya, tapi diubah menjadi percaya kepada Tuhan. Setelah Yesus turun dalam doa penyembahan, ya, sehingga ayah anak ini yang tadinya tidak percaya, ya, di sini kita melihat, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya. Jadi ayah dari anak ini tadi yang sakit tidak percaya, tapi diubah menjadi percaya. Jadi di sini kita melihat bukan masalahnya yang harus ditolong, tetapi hati yang tidak percayalah yang harus ditolong. Hati yang tidak percaya, hati yang tidak taat itu yang harus ditolong untuk diubahkan. Jadi bukan, ya, masalahnya, tapi percaya atau enggak. Kalau enggak percaya, ya, doakan diubahkan menjadi percaya, menjadi taat. Ya. Kalau hati diubahkan, maka semua diubahkan, sehingga mujizat jasmani juga akan terjadi. Hati diubahkan, semua diubahkan, mujizat yang jasmani juga terjadi. Nah, saudara dikasih Tuhan, inilah yang sungguh-sungguh perlu diperhatikan di akhir zaman ini. Pelayan siap. Jadi sekali lagi, bukan masalah besar atau kecil masalah yang harus ditolong, tapi pertama hati yang tidak percaya, ya, diubahkan menjadi hati yang percaya. Ya. Hati yang tidak taat diubahkan menjadi hati yang taat. Jadi kalau hati diubahkan, ya, maka semua diubahkan, sehingga mujizat jasmani yang terjadi. Kalau kita percaya itu bagaikan kita mengulurkan kedua tangan kepada Tuhan, dan Tuhan pasti mengulurkan tangan kepada kita. Jadi iman ditambah belas kasihan, maka segala mujizat terjadi. Kalau segala mujizat terjadi, berarti semua masalah terselesaikan. Tadi ayah yang kurang percaya, ya, menjadi, ya aku tidak percaya, tolong aku yang gak percaya ini. Hatinya diubahkan, anaknya, masalahnya terselesaikan. Sehingga kalau sampai Yesus datang kedua kali, kita sudah diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia. Dan saudara dikasih Tuhan, ya, Dia akan menampakkan diri bersama dengan orang-orang kudus
di awan-awan permai. Kita hanya berseru, haleluya, haleluya. Itu suara penyembahan Tuhan, sehingga kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Karena suara himpunan besar, haleluya, haleluya, sehingga kita menyembah dan kita bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Biarlah saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini kita sudah ditolong Tuhan, lepas dari maut, menjadi saksi Tuhan, Injil keselamatan, Injil kemuliaan, dan kita bisa menjadi terang sampai menjadi terang dunia. Dan kita hidup dalam kesucian dan kekudusan. Nanti kita akan bisa menyembah kepada Tuhan, sehingga kita mengalami kuasa kemuliaan, dua sayap burung nasar, kuasa yaitu kemuliaan untuk menyelesaikan segala masalah nikah buah nikah, dan juga kuasa kemuliaan untuk mengubahkan kita. Inilah yang Tuhan sampaikan, dan ini menjadi doa-doa kita, kehendaknya Tuhan. Tuhan memberkati. Sidang jemaat, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, kita akan pujikan satu pujian. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dari atas kembali. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku.
atas kita pujikan, dari atas. Haleluya. Haleluya.
kelemahan yang masih ada pada kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kematian-Mu di atas kayu salib yang sesungguhnya sudah melepaskan kita dari kuasa maut. Tapi seringkali kami masih belum bisa menjadi saksi. Oh, ampuni Tuhan. Haleluya. Baik saksi terhadap orang yang berdosa lewat Injil keselamatan, seringkali masih bagi kami sendiri Tuhan, juga tentang Injil kemuliaan firman pengajar yang seringkali juga masih belum bisa menyaksikannya Tuhan. Apalagi untuk tampil menjadi terang Tuhan. Ampuni Tuhan, tolong kami. Biar terang itu mulai dalam hidup nikah rumah tangga ini Tuhan. Seringkali kami masih melalaikannya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Seringkali kami juga masih acuh tak acuh dalam kehidupan ini untuk menjaga kesucian dan kekudusan Tuhan. Oh, ampuni Tuhan. Biarlah hari-hari di Roh Kudus akan menolong kami untuk kami boleh ada dalam gunung penyembahan Tuhan, sehingga kami boleh mengalami satu keubahan Tuhan seperti Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Sehingga hari-hari ini kita bisa banyak menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, tolong kami Tuhan yang kurang percaya ini Tuhan. Haleluya. Ampuni Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Seringkali kami masih banyak bergantung kepada dunia ini. Oh, haleluya, haleluya. Sehingga menghadapi perkara-perkara yang ada Tuhan, masih terus memakai akal pikiran kemampuan sendiri Tuhan. Ampuni. Oh, bahkan seringkali tidak Bapa dalam surga bergantung sedikit pun kepada firman pengajaran-Mu Tuhan, tapi seringkali masih bergantung kekuatan dunia ini Tuhan. Ampuni Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, biar hari ini banyak kami menyembah kepada Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Sehingga kuasa kemuliaan itu nyata dalam kehidupan ini yang kami butuhkan Tuhan, untuk menyelesaikan masalah-masalah mulai dalam nikah dan juga buah nikah Tuhan, yang saat-saat ini Tuhan, oh, serahkan seluruh nikah sidang jemaat-Mu Tuhan. Jangan ada yang terganggu oleh karena Bapa di dalam surga kurangnya penyembahan ini, sehingga banyak hal yang terjadi Tuhan, sehingga nikah itu tidak harmonis lagi. Karena kami tahu Tuhan tentang nikah buah nikah ini bukan ada dalam 1-2 orang, tetapi di tengah-tengah kehidupan dunia ini masalah ini terus
berkembang Tuhan, tapi kami tahu, kami percaya Tuhan, di saat kita banyak menyembah kepada Engkau Tuhan, maka ada kuasa kemuliaan yang menyelesaikan masalah Rika Buanika, juga menyelesaikan masalah-masalah yang mustahil Tuhan, apapun bentuknya Tuhan. Untuk itu kami bersyukur malam hari ini Engkau sudah menyatakan, bahkan menegur kami ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Seringkali kami kalau diperhatikan masalah Tuhan, yang dilihat, yang dibesar-besar masalahnya Tuhan, tapi sesungguhnya masalah itu terjadi Tuhan. Oh Bapa dalam surga, kalau hati ini dapat menyembah kepada Engkau Tuhan, dan Bapa di dalam surga ini, maka masalah-masalah terselesaikan. Tidak melihat besar kecilnya masalah, tapi percaya dan taat itu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, ampuni yang kurang percaya dan kurang taat Tuhan, sehingga masalah belum terselesaikan Tuhan. Tapi malam hari Engkau memberikan tahu kepada kami, bahkan menegur Tuhan, supaya kami boleh menjadi percaya dan juga taat dengar kepada firman Tuhan. Untuk itu beri kemurahan bagi kami semua untuk lebih memperhatikan firman-Mu, karena iman datang dari mendengar firman-Mu Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Sampai saatnya nanti Tuhan, kuasa kemuliaan itu akan mengubahkan kehidupan kita ini sampai sama dengan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh siap untuk menyambut kedatangan-Mu kali kedua Tuhan sebagai mempelai. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu pada malam hari. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sakit dalam tubuh jasmani Tuhan, kalau seizin Engkau Tuhan. Tapi biarlah sakit penyakit itu bukan membawa kepada kesulitan dan sebagainya, tapi justru mengingatkan kita untuk kita bisa bergantungannya kepada Engkau Tuhan. Percaya, mempercayakan kehidupan ke dalam tangan-Mu, maka segala sakit penyakit sembuh. Seperti anak yang sakit ayan itu Tuhan, ayahnya menjadi percaya dan anak itu sembuh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan juga yang ada masalah-masalah dalam pekerjaan, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang mencari pekerjaan, Engkau buka jalan juga Tuhan, supaya mereka mendapatkan tempat bekerja yang sesuai dengan kehendak dan rencana daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu, untuk imam-imam-Mu Tuhan, supaya bisa menjaga di dalam kepercayaan yang Engkau berikan kepada mereka, sehingga mereka nanti juga akan bisa bersama dengan Engkau sampai memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai Tuhan. Oh terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan di hari-hari akhir ini banyak Bapa dalam surga situasi-situasi yang cukup mencekam Tuhan, oleh karena perkembangan daripada COVID-19 ini. Untuk itu Engkau juga akan tolong supaya kami mendapat pemeliharaan perlindungan langsung daripada Engkau Tuhan, sehingga semua kami aman Tuhan, karena ada di dalam lindungan naungan sayap-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang akan datang,
Engkau juga tolong beri kemurahan untuk menjadi perhatian seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kalau hari Kamis nanti Tuhan, Bapa di dalam surga, ada ibadah khusus, yaitu di dalam ibadah Bapa di dalam surga, kenaikan Isa Al-Masih. Engkau juga tolong supaya firman-Mu juga bisa dinyatakan Tuhan sesuai dengan kehendak daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu supaya mereka juga terus mendapat yaitu perhatian dari orang tua untuk membina anak-anak, membimbing anak-anak ini perkara yang rohani, juga remaja, kaum muda, youth juga Tuhan. Tolong supaya mereka boleh lebih mantap Tuhan untuk bisa mengikuti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa dalam hari-hari ini Tuhan, di mana menjelang yaitu hari perayaan Idul Fitri, Engkau juga tolong Tuhan supaya semua dalam kondisi kondusif Tuhan, sehingga mereka juga yang merayakan bisa merayakan dengan aman Tuhan, sehingga semua terkendali Tuhan. Kalaupun ada oknum-oknum yang akan membuat keonaran, ribut dan sebagainya, mereka tidak tahu apa yang mereka buat, ampuni Tuhan, supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati pelayan-Mu pada kesempatan malam hari ini dengan berkat damai sejahtera dan kasih karunia dilimpahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga pelayan-pelayan yang lain yang terjadwal supaya mereka juga tetap setia dan berkobar-kobar Tuhan dalam ibadah dan pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami dapat mengucap syukur semua ke dalam tangan. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.